ditangkap oleh Angkatan Laut. Yang 3 kejadian terakhir dikawal oleh Coast Guard. Berarti menyampaikan Coast Guard tetap menjaga pantai. Beliau mengatakan itu adalah pantainya, padahal di dalam zona ekonomi eksklusif Laut Indonesia. Dan yang terakhir, Filipina mengklaim lewat pengadilan internasional, dan hasilnya pada tanggal 12 Juli 2016, pengadilan internasional ABS mengatakan Laut Cina Selatan tidak. Yang diakui adalah Filipina. Tetapi 1 hari kemudian, Presiden Tiongkok mengatakan bahwa Cina tidak akan ada aturan lain pun yang mengatur masalah Laut Cina Selatan. Dan Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan ditetapkan zona pertahanan udara. Siapapun yang lewat harus laporan. Ini juga potensi konflik di sekitar kita. 2. Yang ketiga, Five Power Defense Arrangement. Negara-negara persemakmuran Inggris, Australia, Singapura, Malaysia. Tiga-tiganya pernah punya masalah dengan kita. Dan New Zealand. Pada saat saya panggota, saya tanya kepada Menteri Luar Negeri, FPDI itu apa? Nggak usah dipikirin Pak Gatot. Nggak pernah ada kegiatan apapun juga. Tetapi tanggal 14 sampai 21 Oktober, saya diundang untuk menyaksikan latihan besar-besaran FPDI. Ada apa itu? Negara di sekitar kita. 3 Pak Kari. Di dalam negeri, Tiongkok pernah kalah dengan Prancis dan Inggris, walaupun tentaranya kuat. Tetapi didahului dengan perang candu, sehingga rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah, harus menggadaikan Hong Kong dan Taiwan. Dan sekarang 2% atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba, dan itu adalah fenomena gunung es. Setiap tahun 15.000 meninggal. Fenomena gunung es pasti di bawahnya lebih besar. Hampir setiap saat, bosan kita mendengarkan laporan dari kepolisian maupun BNN. Menangkap sekian kilo sabu, sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transitnya di Malaysia. Dan sampai sekarang, BNN belum bisa nembus ke Malaysia karena tidak diizinkan. 4. Teroris. Sama-sama kita tahu. Di Syria, banyak yang dilatih, bahkan anak-anak dilatih di sana. Brunei mengatakan apabila di Syria sudah tidak aman, maka kembali ke daerahnya masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan. Brunei menyampaikan seperti ini tidak lama kemudian di Prancis. Menggunakan kampus ditabrak, tidak lama kemudian dengan pisau berita tusuk. Indonesia punya undang-undang teroris, undang-undang pidana teroris. Berbuat dulu baru. Jadi Indonesia tempat yang paling enjoy untuk teroris di sini. Kita tinggal tunggu saja. Kenapa saya katakan demikian? Libya, Irak, Syria, semuanya dicap. Pertama kali hanya permasalahan dalam negeri. Kalau dicap teroris, pasukan polisi masuk, bagi-bagi. Karena punya energi. Energi habis akan pindah ke Indonesia. Bisa juga karena Brunei juga mengatakan bahwa basis teroris nanti adalah di Filipina Selatan Julu. Kita datang ke Julu bawa senjata, nggak akan diapa-apain. Pakai bendera ISIS, nggak diapa-apain. Dan ISIS sekarang sudah berubah menjadi Islamic State. 5 Pak Kandi. Yang ke-6, persaingan ekonomi. Kalau kita bersaing bersama-sama, kemampuannya sama, kita bisa mengukur. Saya Pak Tito sama, nggak usah peduli. Toh pertandingan belum tentu menang. Tapi kalau ada yang menjual, pasti dikeroyok. Indonesia, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonominya 4,74. Bayangkan. Tetapi, GDP P3 itu nomor 8 di dunia, di atasnya Inggris dan Prancis. Kalau kita lihat pertumbuhan 4,74, itu nomor 8 di dunia. Bagaimana dunia? Dan Indonesia juga merupakan negara yang luar biasa. Yaitu negara yang kepercayaan konsumennya tertinggi nomor 3 di dunia.
dunia saat ini. Kemudian juga sebagai negara peringkat kedua dunia, negara yang paling optimis. Sebagai bukti, awal tahun kita masih 5,1% pertumbuhan ekonomi. Kemarin BPS mengatakan 5,2%. Dan yang paling menakutkan negara tetangga adalah pada saat sebelum teks amnesti diundangkan. 1 Singapura dolar sama dengan 9.843, 34 rupiah. Dan ringgit Malaysia 3.280. Begitu besoknya diundangkan, terkoreksi 134 untuk dolar Singapura dan ringgit 147. Bayangkan, negara Singapura yang tenang, Malaysia yang tenang, ekonominya stabil, tiba-tiba gara-gara Indonesia teks amnesti turun. Dan sekarang semuanya terkoreksi 275 untuk dolar Singapura dan 116 untuk Malaysia. Ke-66 inilah, Bang Kardi, pasti semua kejadian di dalam negeri akan dimanfaatkan untuk menggoyang. Inilah yang dikatakan. Mengapa demikian? Karena Indonesia kaya akan energi, kaya akan cadangan pangan, lautnya, dan ini pasti ada invisible hand. Inilah sebenarnya yang saya khawatirkan. Tetapi, saya katakan tadi, saya bersyukur bahwa umat Muslim Indonesia yang menjadi benteng terakhir Islam yang demokrasi, yang paling terakhir menjadi gambaran Islam yang rahmatan lil alamin, bisa dibuktikan. Dan yang paling parah lagi adalah kebijakan Presiden, pemerintah untuk memberikan peluang bisnis menengah ke bawah secara bebas berkompetisi sehingga tumbuh, dan pembangunan tidak bersentral di Jawa, tapi di seluruh sudut. Inilah juga yang menyebabkan pertumbuhan kita lebih optimis. Inilah sebenarnya yang ditakuti. Ini kira-kira perspektif ini, sehingga saya mengajak semuanya, kita melihat benar-benar bahwa kita ini akan diganggu terus. Karena kalau kita maju, negara-negara lain juga akan khawatir. Begitu Bang Abi. Baik, tapi saya mau mempertajam dulu. Semuanya tadi itu, apakah itu penyebab demo ratusan ribu orang yang tersinggung karena agamanya merasa dihina? Apakah itu bisa dimanfaatkan orang maksudnya? Dua-duanya benar. Justru peluang-peluang seperti ini akan dimanfaatkan. Buktinya yang tadi saya katakan. Pada saat jam 18, pendemo ini akan kembali. Tapi karena jumlahnya ratus ribu, tidak bisa langsung 18 langsung hilang semuanya. Tidak bisa. Ada yang kembalinya ke Istiqlal, Kafalah, ada yang kembalinya ke Semanggi. Mereka putar-putar situ. Perlu proses. Pada saat itulah muncul provokasi-provokasi yang diperankan oleh para pemuda yang membuat kejadian yang saya sampaikan tadi. Dan buktinya, provokasi maupun anak-anak yang melakukan kegiatan tersebut ditangkap oleh Pak Kapolri yang sudah jelas oleh Pak Kapolri tadi. Demikian, Bung Adi. Baik, Jenderal, kita rehat dulu sejenak.